Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana masih suka mukulin anak ketika anak berbuat salah? Tidak hanya mukul ya, banyak orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak ketika mendidik. Bisa dengan memukul, ngerem di kamar, narik ke kamar mandi, dibanjur, atau dilempar keluar rumah. Ada yang sampai digantung terbalik, ada yang dicambuk, ada yang dipukulin pakai sabuk, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah alasannya apa mendidik anak dengan cara seperti itu? Supaya anak saya terbentuk menjadi orang yang worthy. Orang tua saya mendidik saya dengan cara seperti itu sehingga saya menjadi orang yang sekuat ini. Maka saya terapkan ini pada anak-anak saya supaya anak-anak saya jadi sekuat saya. Dan supaya anak menjadi mandiri. Oke, alasan ini bisa diterima. Emang anak-anak itu, apalagi yang masih kecil-kecil, itu memang suka banyak bikin kesal dengan tangisan mereka, rengekan mereka, tantrum mereka, kekerasan kepala mereka. Itu bikin kita memang menjadi emosi. Cuman yang harus dipikirkan adalah gimana kalau mukul kita ke anak itu sebenarnya adalah bentuk penyaluran emosi kita. Kita merasa bahwa itu mendidik anak supaya anak lebih perhatian sama apa yang sedang dia lakukan. Tapi bisa saja itu sebenarnya bukan sedang mendidik, tapi sedang menyalurkan emosi kita. Gimana kalau mukul kita ke anak itu sebenarnya adalah bentuk akumulasi dari dendam kita karena pernah diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita dulunya. Gimana kalau ketika kita mukul itu anaknya mati? Oke, mungkin anak terbentuk menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang mengikuti kemauan orang tua. Tetapi mereka menyimpan trauma. Kalau dulu kita pernah menjadi korban penyiksaan atau pendidikan yang keras oleh orang tua kita menyebabkan kita menjadi trauma. Jangan sampai setelah kita punya anak kita menjadi pelaku trauma anak-anak kita. Gak usah kayak gitu. Anak-anak kita itu bukan barang, bukan benda mati. Mereka makhluk hidup yang berdimensi. Kalau kita mukul mereka, melakukan kekerasan dengan alasan mendidik, maka kita hanya mengembangkan satu dimensi saja. Sedangkan anak punya banyak dimensi. Mengembangkan satu dimensi artinya hanya satu orang yang berperan di dalam hubungan ini. Dalam hal ini adalah orang tua dan anak adalah sebagai objek. Maka anak sebagai objek di sini harus selalu menuruti dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan. Betul, hakikat kita sebagai orang tua adalah membimbing anak. Tapi membimbing anak dengan cara mengembangkan satu dimensi saja, membuat dimensi anak yang lain menjadi tidak berkembang dan kemudian menjadi mati. Coba kita perhatikan diri kita. Ketika kita menjadi anak, bukankah kita ingin dihargai? Bukankah kita ingin bisa mengungkapkan opini kita? Bukankah kita ingin bisa didengar aspirasinya? Bukankah kita ingin orang tua melihat kita juga menjadi orang yang kreatif? Bukankah kita juga ingin hasrat-hasrat kita didengar atau dieksekusi? Setidaknya didengar dan dihargai oleh orang tua. Maka kenapa sekarang kita melakukan apa yang dulu pernah kita alami? Biarkan anak punya dimensi lain, punya aspirasi, punya hasrat, punya keinginan, punya kreativitas, punya opini yang harus kita dengar. Ada beberapa kasus di mana anak-anak tersebut menjadi orang yang pintar di sekolah, bisa menjadi orang nomor 1 dengan prestasi yang luar biasa, tetapi beberapa poin di dalam dirinya sudah mati. Dia sudah tidak ada keinginan untuk melakukan ini, itu semuanya harus yang diperintahkan oleh orang tua. Strict parent makes children die. Maka cukuplah kita berkomunikasi dengan baik, memahami anak, mencoba mensupport mereka, biarkan mereka berkembang. Karena mereka juga harus punya kemampuan untuk menghadapi masalahnya, harus punya kemampuan untuk menghadapi kehidupannya. Biarkan mereka menghadapinya, kita support dari belakang. Sambil terus diperhatikan dan diberi teguran apabila melakukan kesalahan dan diarahkan. Jadi bukan dipukulin atau disabetin sama sabuk.
Jadilah partner yang saling mengembangkan satu sama lain. Orang tua mengerti anak, anak diajarkan untuk mengerti orang tua, mengerti situasi. Sama-sama belajar. Memang kita juga harus mukul anak ketika anak tidak mau sholat. Tetapi itu pun ada tata caranya sendiri. Tidak sampai harus babak belur, tidak sampai harus nangis berteriak-teriak, atau sampai disimpan di dalam sebuah ruangan, dikunci, gak dikasih makan. Oke, semoga menjadi orang tua yang keren, slay, disukai dan didamkan oleh anak-anak. Tidak menjadi teman bermain saja, tetapi juga menjadi teman berpikir, teman berkembang bersama, dan menjadi orang yang selalu dijadikan panutan. Sukses selalu, salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.